Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga saudara-saudaraku yang berkunjung channel kami ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang melimpah dan berkah, dimudahkan dalam segala urusannya, dan selalu dalam lindungan serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kita akan melanjutkan belajar mengaji kita, yaitu di halaman ke-146 pada Quran Surah Al-An'am. Nanti kita belajar di ayat ke-138 sampai ayat 142. Kita baca dengan pelan-pelan saja. Mari kita mulai. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Wa qalu hadhihi an'am. Huruf ha kita baca kurang lebih 4-5 harokat, karena di atasnya ada seperti alis ini, seperti layar. Huruf nun yang bersukun bertemu dengan huruf ain, maka huruf nunnya kita baca dengan terang atau jelas, karena ini adalah bacaan izhar. Huruf ain boleh kita baca dengan panjang 2, 4 maupun 6 harokat. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti sampai di sini. An'amu wa harsun hijr. Huruf mim yang berdhammah tanwin bertemu dengan huruf waw yang bertasydid ini adalah bacaan idgham bihunna, maka tanwinnya kita leburkan, kita rubah menjadi dhammah. Langsung masuk ke huruf waw yang bertasydid. Huruf waw yang bertasydid harus kita tekan, kita tahan, serta kita dengungkan, karena ini adalah bacaan idgham bi ghunnah. Dan huruf sa yang berdhammah tanwin bertemu dengan huruf ha, maka tanwinnya harus kita baca dengan terang atau jelas, karena ini adalah bacaan idhar. Jangan lupa untuk huruf jim harus kita pantulkan, karena ini adalah bacaan qalqalah, kita pantulkan. Dan huruf ro harus tetap terbaca. Kita lanjutkan. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Wa harsun hijrun la yat'amuha. Huruf ro yang berdhammah tanwin bertemu dengan huruf lam yang bertasydid, maka tanwinnya kita leburkan, langsung masuk ke huruf lam. Huruf lam cukup kita tekan,
dan kita tahan karena ini adalah bacaan idgham bila gunnah. Huruf to ini adalah bacaan qalqalah, maka harus kita pantulkan. Huruf h karena kita wakafkan di sini, maka kita baca dengan panjang 2 harokat. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. La yata'amuha illa man nasha'. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Illa man nasha'u biza'mihim. Jangan lupa untuk huruf ain harus ada aliran. Di sini harus ada aliran, berbeda dengan huruf hamzah yang bersukun. Kalau huruf hamzah tidak boleh ada aliran. Kita ulangi mulai dari sini. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Biza'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha. Huruf nun ini harus kita baca dengan terang atau jelas untuk huruf nunnya karena bertemu dengan huruf ain. Huruf mim yang berdhammah tanwin, maka tanwinnya harus kita baca dengan terang atau jelas karena bertemu dengan huruf ha. Ini adalah bacaan idhar juga. Huruf ro cukup kita tekan dan kita tahan saja dengan 2 harokat. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Zuhuruha wa an'amul la yadhkurun. Huruf nun yang bersukun ini bertemu dengan huruf ain, maka huruf nunnya harus kita baca dengan terang atau jelas karena ini adalah bacaan idhar. Huruf mim yang berdhammah tanwin ini bertemu dengan huruf lam yang bertasdid, maka tanwinnya kita leburkan, kita rubah menjadi tanda baca dhammah, langsung masuk ke huruf lam. Huruf lam yang bertasdid ini cukup kita tekan dan kita tahan saja dengan 2 harokat. Huruf ro boleh kita baca panjang dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. La yadhkurunas wallahi alaiha.
huruf mim langsung masuk ke lafaz Allah. Huruf mim kita baca pendek, dan huruf alifnya ini kita anggap tidak ada. Huruf lam yang bertemu dengan huruf ya, karena ini adalah bacaan lain, harus kita lembutkan. Kita ulangi mulai dari sini. Alaiha iftira'an alaih. Huruf H langsung masuk ke huruf Fa yang bersukun ini. Jadi huruf H kita baca pendek, huruf alifnya ini kita anggap tidak ada. Huruf Ro kita baca kurang lebih 4-5 harokat. Huruf Hamzah kecil ini yang berfathah tanwin, maka tanwinnya kita baca dengan terang atau jelas karena bertemu dengan huruf Ain. Ini adalah bacaan izhar. Huruf Lam kita baca pendek, dan ini kita lembutkan karena ini adalah bacaan mad lain. Dan huruf ya-nya boleh kita baca panjang dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Ini adalah bacaan mad lain. Kita lanjutkan. Sayajzihim bima kanu yaftarun. Huruf jim jangan lupa kita pantulkan karena ini adalah bacaan qalqalah. Huruf mim karena bertemu dengan huruf ba. Huruf mim harus kita tekan, kita tahan, serta kita dengungkan. Langsung masuk ke huruf ba. Huruf ro boleh kita baca dengan panjang 2, 4 maupun 6 harokat. Kita lanjutkan. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Wa qalu ma fi butun. Huruf po boleh kita baca panjang dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Fi butuni hadhil an'am. Huruf H kita baca pendek, langsung masuk ke huruf lam yang bersukun. Huruf alifnya kita anggap tidak ada. Huruf nun kita baca dengan terang atau jelas karena bertemu dengan huruf ain. Ini adalah bacaan izhar. Dan huruf ain boleh kita baca dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Hadhil an'ami khalisah. Huruf tak marbutoh karena kita wakafkan di sini, maka kita rubah menjadi huruf H. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Khalisatul lidzukur
huruf tak marbutoh yang berdhamma tanwin bertemu dengan huruf lam yang bertasydid ini, maka tanwinnya kita leburkan, kita rubah menjadi dhammah, langsung masuk ke huruf lam. Huruf lam cukup kita tekan dan kita tahan saja dengan 2 harokat. Karena ini adalah bacaan idgham bila gunnah, maka tidak boleh berdengung. Kita ulangi mulai dari sini. ومحرم على أزواجنا. Huruf mim yang berdhamma tanwin karena bertemu dengan huruf ain, maka ini tanwinnya harus kita baca dengan terang atau jelas, karena ini adalah bacaan idhar. Huruf lam kita baca kurang lebih 4 sampai 5 harokat. Kita lanjutkan. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. وإياكم ميتة فهم فيه. Huruf nun yang bersukun ini bertemu dengan huruf ya yang bertasydid, maka huruf nunnya kita leburkan, huruf alif langsung masuk ke huruf ya yang bertasydid. Huruf ya yang bertasydid ini harus kita tekan, kita tahan, serta kita dengungkan, karena ini adalah bacaan idgham bi gunnah. Huruf nun yang bertemu dengan huruf mim yang bertasydid ini, maka huruf nunnya harus kita leburkan sama seperti yang tadi. Huruf kaf langsung masuk ke huruf mim. Huruf mim harus kita tekan, kita tahan, serta kita dengungkan. Ini adalah bacaan idgham bi gunnah juga. Huruf ya yang bersukun ini harus kita lembutkan saja, karena ini adalah bacaan lain. Huruf fa boleh kita baca dengan panjang 2, 4 maupun 6 harokat. Kita ulangi mulai dari sini. Fahum fihi syuraka. Huruf hamzah kecil berbeda dengan huruf ain. Kalau huruf ain harus ada aliran, kalau huruf hamzah harus tidak boleh ada aliran. Kita lanjutkan. Sayajzihim wasfahum. Huruf jim harus kita pantulkan, karena ini adalah bacaan qalqalah, maka harus terdengar pantulannya. Kita lanjutkan. Innahu hakimun alim. Huruf nun yang bertasydid ini harus kita tekan, kita tahan, serta kita dengungkan, karena ini adalah bacaan gunnah. Huruf mim yang berdhamma tanwin bertemu dengan huruf ain, maka tanwinnya harus kita baca dengan terang atau jelas, karena ini adalah bacaan idhar. Huruf lam boleh kita baca dengan panjang 2, 4 maupun 6 harokat. Kita lanjutkan. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini.
قد خسر الذين قتلوا. Huruf dal harus kita pantulkan karena ini adalah bacaan qalqalah. Huruf ro kita baca pendek karena di sini ada huruf lam yang bertasydid. Jadi huruf alifnya ini kita anggap tidak ada. Huruf ro langsung masuk ke huruf lam yang bertasydid. Jadi huruf ro kita baca pendek, huruf alifnya kita anggap tidak ada. Huruf lam kita baca dengan panjang 2 harokat dulu karena kita wakafkan. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Di sini ada alif lam, langsung kita kasih tanda baca fathah. Huruf alifnya kita kasih tanda baca fathah. Alladzina qatalu auladahum. Di sini ada bacaan lain, cukup kita lembutkan saja. Kita ulangi mulai dari sini, nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Auladahum safaham bighairi ilm. Di sini ada huruf ha yang berfathah tanwin bertemu dengan huruf ba. Ini adalah bacaan iqlab. Di sini ada huruf mim kecil. Huruf mim kita tekan, kita tahan, serta kita dengungkan. Jadi huruf ha langsung masuk ke huruf mim, tanwinnya kita rubah menjadi fathah. Huruf mim kita tekan, kita tahan, serta kita dengungkan. Persiapan masuk ke huruf ba. Pada waktu kita dengungkan, persiapan masuk ke huruf ba. Huruf mim harus tetap terbaca. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Bi ghairi ilmi wa harramu. Huruf mim yang kasroh tanwin ini bertemu dengan huruf waw yang bertasydid, maka tanwinnya kita rubah menjadi kasroh. Kita rubah menjadi kasroh, langsung masuk ke huruf waw. Huruf waw kita tekan, kita tahan, serta kita dengungkan karena ini adalah bacaan idgham bi ghunnah. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Wa harramu ma razaqahumullah. Kita ulangi mulai dari sini. Razaqahumullahu iftira'an 'alallah. Huruf ro kita baca kurang lebih 4-5 harokat karena di atasnya ada seperti alis ini, dan huruf hamzah kecil yang berfathah tanwin karena bertemu dengan huruf ain, maka tanwinnya
kita baca dengan terang atau jelas karena ini adalah bacaan idhar. Huruf lam langsung masuk ke lafadz Allah. Jadi di sini alif maksurah kita anggap tidak ada. Huruf lam kita baca pendek. Langsung masuk ke lafadz Allah. Dan lafadz Allah ini boleh kita baca panjang dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Kita lanjutkan. Qad dallu wa ma kanu muhtadin. Huruf dal yang bersukun ini harus kita pantulkan karena ini adalah bacaan qalqalah. Huruf lam yang bertasydid ini cukup kita tekan dan kita tahan saja dengan 2 harokat dan kita baca panjang dengan panjang 2 harokat. Huruf dal boleh kita baca dengan panjang 2, 4 maupun 6 harokat. Kita lanjutkan. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. وهو الذي أنشأ جنات. Huruf waw yang berfathah ini karena bertemu dengan huruf alif dan huruf lam yang bertasydid, maka huruf alifnya kita anggap tidak ada. Huruf waw langsung masuk ke huruf lam. Huruf waw kita baca pendek. Jadi huruf alifnya ini kita anggap tidak ada, langsung masuk ke huruf lam yang bertasydid. Huruf nun yang bersukun ini karena bertemu dengan huruf shin, maka huruf nunnya harus kita samar-samarkan karena ini adalah bacaan ikhfa. Dan huruf nun yang bertasydid ini adalah bacaan ghunnah, harus kita tekan, kita tahan, serta kita dengungkan. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Jannatin ma'rusyatin wa ghayra ma'rusyat. Di sini huruf ta yang berkasroh tanwin bertemu dengan huruf mim yang bertasydid, maka tanwinnya kita rubah menjadi kasroh, langsung masuk ke huruf mim. Huruf mim harus kita tekan, kita tahan, serta kita lunggan. Jadi ini adalah bacaan idgham bi ghunnah. Huruf ain harus ada aliran, berbeda dengan huruf hamzah. Kalau huruf hamzah tidak boleh ada aliran. Huruf ta yang berkasroh tanwin bertemu dengan huruf waw yang bertasydid ini, maka tanwinnya kita rubah menjadi kasroh. Kita rubah menjadi kasroh, langsung masuk ke huruf waw. Huruf waw kita tekan, kita tahan, serta kita dungkan. Ini adalah bacaan idgham bi ghunnah. Huruf ghain yang berfathah a ini bertemu dengan huruf ya sukun. Ini adalah bacaan lain, harus kita lembutkan saja, harus kita lembutkan. Huruf ain harus kita aliran, yang bersukun ini huruf ain harus kita alirkan. Huruf shin boleh kita baca dengan 2, 4 maupun 6 harokat. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti
dulu sampai di sini. وغير معروشات والنخل. Huruf lam harus tetap terbaca. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. والنخل والزرع مختلفا أكله. Kita ulangi. Langsung saja kita baca. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. والزرع مختلفا أكله والزيتون. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. والزيتون والرمان. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. والرمان متشابها. Kita ulangi mulai dari sini. متشابها وغير متشابه. Kita lanjutkan. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. كلوا من ثمره إذا أثمر. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. إذا أثمر وآتوا حقه. Kita ulangi mulai dari sini. Nanti kita teruskan saja. Kita coba kita teruskan sampai di sini. Di sini kita lanjutkan saja. Tanda wakaf ini al-wasol al-aula. Lebih baik kita teruskan. Kita coba saja. Apabila nafas kita kuat, kita teruskan. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. Kita lanjutkan. إنه
yuhibbul musrifin. Kita lanjutkan. Nanti kita langsung berhenti sampai di sini. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Huruf nun langsung masuk ke huruf lam yang bersukun. Huruf alifnya kita anggap tidak ada. Jadi huruf nun kita baca pendek. Kita lanjutkan. Nanti kita berhenti dulu sampai di sini. Kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u. Kita ulangi mulai dari sini. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Kita lanjutkan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim.